Selamat siang Budia. Selamat siang Pak Imam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Besok pagi rencana kita akan supervisi ya Budia ya. Iya Pak. Gimana persiapannya? Ya Alhamdulillah sudah persiapkan mengenai materi, cuma latihan soal juga untuk ketemu anak-anak. Karena pertemuan terakhir di semester ini ya Pak. Iya. Jadinya ya mungkin agak sistem mengejar sedikit. Oh begitu. Besok rencananya mengajar di kelas berapa? Kelas 11-8 jam 1-2. Materinya? Materinya analisis korelasi. Jadi dari subbabnya statistika. Gitu. Jadi babnya statistika, subbabnya analisis korelasi. Kalau dari pandangan Budia, materi ini termasuk materi yang sulit atau cukup mudah bagi anak-anak? Sebenarnya kalau ini kalau malah saya mengatakan ini baru, karena sebelumnya statistika kalau di tingkat sekolah menengah atas itu kan baru hanya min, median, modus, jangkauan, simpangan seperti itu ya Pak ya. Nah ini masuk ke analisis korelasi yang ada kaitannya sama materi perguruan tinggi. Jadi ini disinggung sedikit-sedikit. Kalau tingkatnya itu tadi dirasa sulit atau tidak, itu tergantung ke anaknya masing-masing. Sebenarnya sih secara mendasar nggak sulit, kita hanya hitung-hitungan aja menggunakan aplikasi kalkulator juga bisa menggunakan bantuan itu kan. Jadi asal anak teliti aja, saya rasa nggak begitu susah. Kalau pandangan saya sendiri sih, cuma mungkin beberapa anak yang memang kurang dalam berhitung atau apa mungkin menganggapnya itu susah. Kalau tantangan terberatnya dalam materi ini Bu, selain mungkin ketelitian? Tantangannya yaitu butuh anak itu membuat semangat itu juga tidak mudah. Artinya kan kadang apalagi misalkan jam awal atau jam siang gitu ya. Jadi ya tantangannya itu kalau ada posisi saya sebagai guru gitu. Biasanya kalau Budia pada pembelajaran sebelumnya untuk menumbuhkan atau meningkatkan semangat anak dalam mengajar, seperti apa prosesnya? Atau mungkin yang besok pagi yang ingin Budia lakukan kira-kira untuk meminimalisir itu apa rencananya? Meminimalisir apa ya Pak ya? Kalau biasanya ini saya kasih motivasi ya, maksudnya kan biasanya gini, dalam bab ini kan kebetulan analisis korelasi kan Pak, secara saya singgung. Nah ini nanti untuk materi yang besok ada doa sedikit juga sih anak-anak untuk yang besok kuliah S1, berarti kan ada sedikit untuk motivasi mereka untuk jangka panjangnya untuk S1 kan gitu. Motivasinya ya itu aja. Apalagi pokoknya intinya ya juga motivasi yang lain kan kadang tidak bisa maksudnya. Kalau dia sering nggak menggunakan ice breaking atau game-game kecil, apakah pernah sebelumnya mencoba menggunakan itu? Kalau untuk semester ini saya jarang Pak, malah ya mungkin enggak motivasi sih, cuma motivasi aja. Jadi manfaatnya materi ini nanti ke depannya seperti terus juga mengarahkan misalkan ke depannya kamu punya cita-cita apa, kadang mengisinya seperti itu, tidak pakai ice breaking atau apa permainan atau apa, tapi mengisinya malah justru misalkan malah ada kayak nasihat-nasihat sedikit untuk besok ke depannya apa, malah diisi seperti itu. Bu, terkait kita kan sekarang udah masuk ke kurikulum merdeka. Iya. Kira-kira potensi pembelajaran berdiferensiasi bisa tidak dimunculkan di materi ini? Analisis mungkin bisa, karena waktu saat anak mencari definisi-definisi, kan dia bisa mencari sumber-sumber lain yang suka nonton video ya Pak, ini secara proses lupa. Untuk proses ya dia mencari informasinya itu bisa pakai video, bisa membaca kan itu atau apa, itu dari sisi informasi. Kalau secara latihan ya biasanya saya menggunakan, kalau kemarin kan level-level, ada level yang dia sanggup untuk menyelesaikan yang
Mana untuk pembeda tidak harus menyelesaikan yang di luar kemampuannya anak tersebut. Oh, gitu. Besok pagi rencananya juga akan melakukan itu ya, Bu? Kalau besok pagi karena ini mohon maaf karena tinggal satu pertemuan, untuk materi masih mengejar materi aja Pak Imam. Jadi belum sempat untuk mau membuat pelevelan juga. Tapi Karena untuk yang pencarian sebelumnya sumber informasinya, dia ya memberikan kebebasan kepada ya anak untuk boleh mau lewat video atau lewat ya web, diberikan kebebasan. boleh. Kalau mungkin menyinggung sedikit tentang diferensiasi produk, Iya. apakah juga memungkinkan untuk materi ini, Bu? Produk berarti apa ya? Ya bisa di level itu, tapi ini enggak, saya tidak memperlakukan yang ini, yang bab ini. Berarti Belum, nanti jenengan menggunakan yang belum ada ide malah ya. diferensiasi itu ya. Hanya proses untuk Prosesnya pencarian informasi. Kalau dalam pembelajarannya seringnya Budiah itu khususnya untuk materi ini lebih cocok modelnya individu atau berkelompok? Seringnya. Kalau ini kelompok. Lebih cocok kelompok. Iya, ya? kelompok. Kenapa Bu kok? Karena kelompok? maksud saya gini, waktu itu kan saya ada niatan untuk proses dia meneliti, ibaratkan kayak tadi saya kan memotivasi ini loh nak, kan nanti dipakai pada saat kamu mengerjakan skripsi di S1, berarti harus meneliti seperti ini. Kalau tidak kan mereka akan mau saya bimbing untuk mencari data. Entah data itu kan dibutuhkan kerjasama kelompok dulu, nanti habis bersama-sama menganalisis korelasinya antara apa dan apa yang nanti akan saya itu kan. Cuma ya ini karena kesempatannya tidak mencukupi ya hanya materi dulu. Kalau datanya berarti tidak dari Budiah, anak-anak mencari sendiri begitu. Begini maksudnya saya hanya mengarahkan. Misalkan ya jumlah pengangguran dengan banyaknya penduduk, nanti ada enggak korelasinya atau apa, misalkan berarti kan mereka harus ke kelurahan atau mungkin dengan variabel-variabel yang lain gitu. Jadi diberikan kayak choice yang beberapa pilihan yang bisa mereka gunakan dan mereka bebas memilih ya Bu. Kira-kira data mana yang bisa diambil atau yang menarik untuk diambil, mungkin seperti itu ya Bu. Atau juga kan untuk melihat juga biar tidak memakan waktu mereka data yang bisa sewaktu-waktu diambil, artinya tidak memakan waktu istirahat mereka pulang atau tidak harus menyempatkan keluar atau bagaimana. Jadi seefisien mungkin katakanlah data yang sederhana begitu ya. Itu. Misal yang bisa mereka ambil gitu. Tinggi badan sama berat badan itu juga bisa. Artinya nggak harus data memakan waktu kelurahan seperti itu. Misalkan itu kalau memang dibutuhkan waktu banyak, nah itu pakai bisa memungkinkan seperti itu. Berarti itu juga bisa jadi kayak produk yang berbeda juga ya Bu untuk anak-anak ya Bu. Artinya kan misal kelompok ini produknya tentang data ini. Terus kelompok ini, jadi datanya kan bisa tidak sama antar kelompok satu dengan yang lain ya berarti. Bisa juga atau bisa juga kita seragamkan. Artinya misalkan dalam kelompok itu katakan tadi yang Pak Imam bilang tinggi badan dengan berat badan. Dengan beberapa kelompok kan otomatis ada variasi data juga. Walaupun dengan judul yang sama. Tapi perlakuan dari kelompok tersebut kan berbeda-beda bisa jadi karena data yang diperoleh juga berbeda tiap-tiap anggota. Kalau boleh tahu Bu, besok pagi bolehkah saya mendengar urut-urutan simpel dari mulai awal pembelajaran sampai akhir, rencananya besok pagi mau seperti apa Bu? Maksudnya awal tuh kayak membuka salam gitu. Biasanya kalau saya mengajar itu pertama kan mungkin saya persiapan dulu ya Pak, kedua terus saya salam mengucapkan anak. Sekaligus kalau misal itu di awal pelajaran berarti sama-sama untuk memulai pelajaran dengan berdoa kan gitu kan Pak. Dan saya membiasakan anak setiap mengawali itu selalu setelah saya salam kita sama-sama mengucapkan basmalah. Kalau setelah selesai kita ucapkan hamdalah gitu kan. Habis salam saya. Di samping itu kalau misalkan sebelumnya waktu awal
saya izin dulu kalau di kelas itu ada yang siswa yang non gitu kan, saya izin kalau saya menggunakan sistem ini kan, itu saya minta maaf dulu artinya untuk minta izinnya. Kesepakatan atau keyakinan kelas Nggih, bersama. ya, khususnya tadi kelas 11 10 ada yang non 1, yang 11 6 ada yang non 2. Jadi saya minta izin dulu untuk menyeragamkan yang muslim kalau saya setelah salam harus basmalah, setelah mengakhiri salam alhamdulillah seperti itu, dan mereka mengiyakan. Berarti saya terus habis itu misalnya persepsi dulu misalkan karena kita pelajari ini sebelumnya apa materi yang kita pelajari, terus untuk menguatkan yang akan kita pelajari pas pertemuan hari ini. Nah, seperti itu. Nah, rentetan saya ya mengajak anak juga, karena nanti di situ ada pengertian-pengertian yang mereka harus tahu. Artinya apa sih maksudnya ini? Nah, itu saya membuat, silahkan kalau literasi boleh cari di internet apa tuh. Baru sebenarnya saya sendiri sudah mencari, cuma saya mempersilahkan anak mencari dulu untuk aktif. Oh ini bu, menemukan sendiri. Setelah itu sudah, terus baru kita simpulkan sama ini ternyata seperti ini. Terus ya, oh berarti maksudnya kita kenapa menganalisis yang tadi materi itu, nah hubungannya sama ini. Baru masuk ke materi yang utamanya, misalkan terus korelasi produk momen yang rumus yang utama untuk mencari analisisnya itu dari tabel-tabel yang kita bisa membedakan yang kriteria koefisien korelasinya masuk kategori yang mana. Jadi tujuan besok pembelajarannya anak dapat menentukan koefisien korelasinya dan mendeskripsikan kategorinya itu masuk kategori mana. Terus sama yang determinasi hanya sebagian sih, maksudnya hanya menerangkan aja tapi belum prakteknya. Terus dilanjut latihan soal ya? Iya, latihan soal. Hanya saja karena kemarin itu saya nggak masuk di kelas itu, mereka sudah latihan dulu. Jadi nanti intinya membuktikan benar enggak yang dikerjakan kemarin tanpa bimbingan saya itu di-cross check-kan benar atau salahnya. Berarti yang kelas besok pagi itu belum pernah dapat materi? Belum pernah, tapi sudah dikasih penugasan untuk mencoba ya, dulu, terus baru kasih latihan soal. Iya, jadi nanti kan sekalian dibahas pada saat itu. Terus penutup kita ringkas apa tuh yang disebut koefisien korelasi itu yang apa, yang kategorinya yang bagaimana aja. Udah. Itu mengerjakannya berarti berkelompok ya tadi, Bu? Yang apa? Yang tugas? Tugasnya yang kemarin apa individual? Enggak, individual. Cuma saya yakin itu berkelompok. Maksudnya membahasnya sama. Satu soal aja dulu. Perhitungannya soalnya banyak ya. Jadi tidak ada ini yang pas saat ini diferensiasinya proses produk ya Pak ya, sama. Karena kebetulan itu harapannya sih ada yang sifat gotong royong tadi, kerjasama harapannya. Ada LKPD atau ada media yang digunakan besok? Kalau besok itu kebetulan tidak ada. Kalau sebelumnya ada. Karena waktu mencari persamaan regresi, saya membuat kelompok-kelompok yang mana dibuat bagaimana mencari garis base fit-nya itu, waktu garis yang paling tepat saya beri tugas untuk kelompok A, kelompok 1 sampai kelompok 18 atau sekitar 17 itu dengan bermacam-macam titik yang berbeda-beda, dan nanti hasilnya yang kemana kuadrat residunya itu, metode kuadrat terkecilnya itu mana yang paling kecil yang kita estimasikan sebagai persamaan regresi linier. Waktu itu kalau sekarang nggak pas, kebetulan besok nanti nggak ada, karena ya tadi yang saya bilang sama Pak Imam, karena pertemuannya tinggal besok dan tidak ada untuk pengembangan lebih lanjut lagi. Berarti goalnya sampai dapat menginterpretasikan hasil dari nilai koefisien korelasi. Kira-kira besok yang menjadi kendala apa, Bu? Kalau dari gambaran ini tadi. Kendalanya apa ya, Pak? Ya mungkin anak agak bingung mungkin. Kalau saya mengira tuh anak kan mikirnya susah dulu. Kadang kan cara berpikir anak dengan adanya rumus yang diberikan sudah di sini tuh sudah mindsetnya tuh sudah mumet. Padahal sebenarnya kan enggak.
hanya ini kurangi ini kurangi ini yang setelah kita cari rata-ratanya, tapi tidak tahu paham, anak kadang mindsetnya sudah bingung dulu gitu loh. Padahal kalau mereka praktek tuh ya bisa. Menurut saya nggak susah karena kita masih menggunakan kalkulatornya di HP kan. Nah, seperti itu. Anak dalam perhitungannya anak juga boleh menggunakan. Boleh untuk ini. Kalau besok di ujian ya nggak boleh, cuma nanti saya buat angkanya nggak terlalu besar. Kalau melihat kelas yang besok pagi yang akan Bu Diah ajar, gap antara satu anak dengan anak yang lain atau pemahamannya itu ranknya terlalu lebar atau termasuk kelas yang homogen Bu? 10-8 itu. 11-8 itu yang aktif malah cewek-ceweknya. Kalau secara absen mereka bagus. Artinya untuk yang ketidakhadiran itu jarang. Malah absennya bagus. Tapi untuk kerajinan dalam mengumpulkan tugas itu gapnya terlalu jauh untuk yang putri sama yang putra. Mesti yang paling rajin yang mengerjakan tugas itu yang putri. Kalau misalkan disuruh mengerjakan ada tugas tepat waktu mereka. Nanti yang putra menyusul seperti itu. Jadi kayak nggak tahu itu getuk tularnya, nular penyakitnya, nular cepat itu. Itu di 11-8 memang saya akui absennya bagus, tapi kelemahannya di situ, kerajinannya. Cuma nanti ya mereka melengkapi. Cuma ya itu tadi, untuk ketepatannya itu nggak sama gitu, jauh. Kalau kepandaiannya mungkin heterogen ya Pak, maksudnya hampir sama ya. Cuma yang menonjol cuma Akilah Fadiyah aja, Awakilah Fawadilah Laili, itu yang 3 anak yang menonjol, yang lain secara merata sama, hampir sama. Yang nggak bisa pun nggak terlalu menonjol, nggak bawah sekali, masih bisa untuk berhitung pun masih bisa. Kalau 11-8 ini. Ya Bu, terima kasih dari cerita yang Bu Diah sampaikan. Saya sudah sedikit punya gambaran untuk pertemuan besok pagi. Mungkin tadi strategi yang Bu Diah sampaikan, kalau memang memungkinkan bisa disampaikan juga untuk besok pagi. Tapi kalau misalkan kurang memungkinkan juga tidak apa-apa. Yang penting saya sudah punya sedikit gambaran, besok pagi Bu Diah akan seperti ini. Ya, terima kasih Bu Diah, sampai jumpa besok pagi ya jam 1-2 jam ya 1-2, jam 7. Oh iya, terima kasih Bu Diah. Sama-sama Pak Imam. Ya, Bu. Iya. Ya ngobrol seperti itu sebelumnya. Iya Pak. Oke, sudah ya. Kita mulai berdoa dulu, Miko. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Putih absen dulu. Afrida Dwi Agustina. Afrida? Belum ada izinnya. Oke, Budak skip dulu ya. Alia Akmal Sabila. Akila Rafi Syafaras. Akila Fadiyah. Arya Abdul Mufid. Belum ada. Citra Setiawardani. Davita Yupi Lintang. Dinhi Priyanti Hoirin Nisa. Tita Ayudhya Pramesti. Dwi Setianingrum. Paradila Aisyahani. Farah Devi Amalia. Farhan Ibrahim. Panafi Muslim.
Belum ada. Oke. Ilham Nur Cahyo, Irfan Maulana, Laili Puji Ari Astuti, Lili Ivoria Yuni Awal, Mahendra Praba Pramana, Mei Liana Ulfa, Niko Bintang Saputra, Muhammad Dimas Supriyanto, Muhammad Lutfi Khairul Faik, Muhammad Ridho Bima Kusima, Nafa Etika Putri, Nia Hirawati, Nur Afifah, Nurul Lailatus Sifa, Rani Oktavia, Rian Agus Adi Saputra, Sulhadiana, Sikit tadi izin ya, Siti Nurhaliza, Ulia Dewi Andriani, Zara Zaratul Aliyah. Oke, sekarang ini kita masuk materi yang terakhir yaitu analisis korelasi, gitu ya. Udah ingatkan kembali yang kemarin kita itu mencari apa ya? Awalnya itu awal-awal pertama yang ada kebakaran itu. Awal-awal yang ada kebakaran itu loh. Sama contoh subscribers. Tentang korelasi. Ini diambil tuh sampah mana? Sampah. Coba itu Nur punyamu apa enggak itu yang tur di bawah kertas? Itu ada tisu tuh. Apa korelasi aja sama korelasi sebab akibat. Habis itu kita belajar mengenai apa itu yang gambar-gambar tentang apa itu? Bukan dong, yang gambar hanya berupa titik-titik itu loh. Apa itu namanya? Dita boleh izin, Dita? Silahkan. Diagram pencar. Gitu ya. Setelah diagram pencar, kita apa mempelajari tentang apa yang bentuknya garis? Garis base-fit. Garis base-fit itu garis yang bagaimana? Garis yang paling kok kecil. Garis yang paling tepat. Itu ya, Sulang. Garis base-fit itu yang garis yang bagaimana? Garis yang paling tepat mewakili data yang ada nanti ya. Dari garis base-fit kita pakai metode kuadran terkecil, ya apa enggak? Yang ada residu itu loh, yang apa simbolnya epsilon. Bentuknya kayak E tapi E melungker itu loh. Nah, terus habis itu dari epsilon kita buat yang namanya persamaan garis regresi linear. Kan ada nih, kalian sudah buatkan LKPD kemarin. Ya apa enggak? Itu kan tujuannya nyari persamaan garisnya Y topi kan gitu. Nah, Y topinya tadi apa namanya? Secara manual gitu ya. Silakan masuk. Y topinya secara manual. Terus kita sudah apa namanya? Sudah menggunakan juga belajar tentang aplikasi pakai Excel. Coba Budia diingatkan lagi yuk. Bagaimana langkah-langkah membuat persamaan garis regresi menggunakan aplikasi Excel. Langkah pertama. Langkah kedua. Klik kanan pilih X. Ya, trend line. Langsung muncul garisnya ya. Nah, tapi belum muncul persamaan. Baru langkah ketiga. Display of equation on chart. Display itu tunjukkan, tampilkan gitu ya. Nanti akhirnya muncullah persamaannya tadi. Itu kalau menggunakan aplikasi Excel. Bagaimana kalau menggunakan yang rumus? Kan ada nih, ada manual yang kita cari tapi kita nggak bisa nyari tepat karena masih estimasi kan. Buktinya kita kemarin masih 2 titik, padahal banyak garis yang akan dibuat, ya Pak enggak? Pakai aplikasi kita langsung pakai apa, bisa menentukan di aplikasinya langsung muncul baik garis maupun persamaan. Yang ketiga pakai rumus. Apa tuh rumusnya? Diingatkan Bu Tia. Yuk,
Apa rumusnya kemarin? Untuk mencari rumusnya apa? Mencari B gitu ya. B itu apa? B kecil sama A kecil apa? Waalaikumsalam, ada suratnya. Nah, berdoa dulu teman-temannya, biar berdoa. Sini, berdoa di depan. Bentar. Apa itu ada B sama A kecil? B itu apa yang depannya X? Depannya X itu apa? Gradien. Rumusnya apa gradien? Kok duduk? SS. SS. X Y per SS X X. Kalau sudah silahkan duduk. SS X Y per SS X X. Kalau nyari A-nya, konstantanya bagaimana? Hah? Y bar gitu toh? Y bar, masih ingat ya kalau tapi lurus bacanya bar ya? Nah, Y bar dikurangi B kali X bar. Itu mencari dengan menggunakan rumus. Tadi ya manual udah, aplikasi udah, rumus udah. Lah sekarang gini nih. Ini kelihatan jelas nggak, Nak? Sudah ya? Sudah jelas ya? Nah, sekarang ini nih. Kalau yang tadi Budiah barusan cerita, itu tentang kita tadi mencari garis base width, ya kan? Garis yang tepat mewakili data yang ada, ya Pak Ndak? Dari situ kita bisa nyari persamaan regresi. Juga seperti itu. Jadi, dari yang tadi persamaan regresi itu hanya mencari korelasi antara variabel X dan Y. Oh, ternyata X sama Y ada hubungan. Udah, gitu aja. Ya, Budiah ulang. Sebelumnya kita mempelajari tadi ya, mencari garis base width pakai yang 3 cara tadi loh, manual, Excel, rumus gitu kan. Nah, itu tujuannya hanya mencari hubungan atau korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Udah itu aja, stop. Nah, tapi di sini kan gitu ya. Tapi di sini ada judulnya adalah analisis. Analisis korelasi. Yang namanya analisis berarti kita mau mendalami hubungan mereka itu sejauh apa, gitu loh. Paham nggak yang Budiah maksudkan tadi? Awalnya kita hanya mencari si ini dengan si ini punya hubungan, udah selesai. Tapi dengan adanya analisis, kita bisa mencari hubungan mereka itu yang bagaimana, gitu loh. Paham ya? Nah, biasanya ini nanti kalian akan mendapatkan kalau kalian nanti kuliah di S1. Amin. Semoga kelas 11-8 banyak ya. Amin ya. Semisal nanti pun kerja, Budiah motivasi juga, harapannya Budiah 11-8 banyak ya yang meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, nanti kalau kalian mengerjakan skripsi, ya silakan. Mengerjakan skripsi nanti akan menggunakan yang namanya analisis korelasi ini. Ya, skripsi itu berarti kalian menemukan apa? Menentukan melakukan penelitian. Nanti diteliti yang si A si B ini punya hubungan apa, gitu ya. Misal Budiah kasih contoh aja. Tadi misalkan Alia sama Akilah Fathia. Kalau secara yang kemarin kita bilang, mereka punya hubungan korelasi. Apa itu? Teman sebangku. Kalau yang kemarin loh, materi kemarin. Nah, yang nanti dianalisis itu dicari. Sejauh mana sih hubungan antara Fathia sama Alia? Hubungannya itu korelasinya apakah sahabat yang kuat gitu kan? Sahabat yang sedang-sedang aja? Atau sahabat yang lemah? Maksudnya teman sebangku gitu loh. Bisa dipahami arahnya Budiah ya? Jadi analisis itu kita mau mencari pendalaman korelasi antara variabel X sama variabel Y. Apa tuh variabel X? Masih ingat enggak? Variabel X itu variabel apa? Independen. Kalau variabel Y? Dependen. Variabel independen nama lainnya dari variabel? Bukan. Maksudnya X benar. Maksudnya apa itu? Bebas. Aduh, kok lupa lagi ya. Variabel bebas. Kalau dependen tidak bebas alias terikat. Gitu ya, betul sekali. Dah, coba sekarang literasi. Buka catatannya. Dibuka catatannya. Literasi di internet.
Apa sih pengertian analisis korelasi? Coba cari, Budia pengen tahu. Pengertian analisis, jangan korelasi aja. Pengertian analisis korelasi adalah, buka HP-nya, HP-nya dibuka, searching. Ada yang menemukan, coba. Analisis korelasi, siapa yang sudah menemukan? Oh, Rian, coba Rian yang keras biar teman-temannya menyimak. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Oke, kuantitatif tuh berhitung ya, kuantitatif hitungan gitu ya. Apa tadi berarti salah satu, Rian? Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif, yang bersifat bilangan-bilangan. Silakan ditulis itu tadi yang apa sumber yang sudah kalian dapatkan tadi. Ditulis di buku catatan. Jangan sama loh, itu buku tugas loh ya, nggak boleh. Nggak punya buku lain. Ayo ditulis, kalau yang bukunya campur, tulis di kertas dulu, nanti di staples. Karena siapa tahu yang terakhir-terakhir ini endingnya banyak atau nanti ada yang keluar di soal gitu ya. Budia sudah kasih tahu belum soalnya ada berapa? Oh, 20 pilihan ganda, 10 menjodohkan, 5 isian singkat. Udah tahu gitu? Sama ya dengan yang fisika ya? Biasanya yang eksak sama. Kalau yang non eksak biasanya lebih dari 20, betul? Bahasa Indonesia berapa? Ada yang ikut bahasa Indonesia? Masa sama? 50. Nggak mungkin lah, nggak mungkin 20. 30. Ya ditulis. Analisis korelasi adalah salah satu teknik statistik gitu ya tadi kita ya, yang digunakan untuk menganalisis hubungan dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Ditulis, Hanafi, HP-nya simpan dulu. Kalau pas Budia suruh literasi boleh pegang HP. Sigit kenapa ngalamin? Kenapa? Gimana Kak? Dikumpulkanlah buku tugasnya. Ditulis di buku tugas saja. Katanya tadi nggak boleh campur. Nah Pak lah. Atau kalau nggak pakai kertas dulu, nanti di staples kan gitu, banyak cara lah menuju Roma gitu ya. Roma mau lewat mana lewat? Lah Budia belum sempat mengoreksi. Padahal hari ini nanti diambil ya. Karena besok kalian kan sudah harus tes. Tesnya reguler itu hari Selasa loh. Jadwalnya sudah di-share sama Bu Makfiro. Nah itu kan. Oh kalau aplikasinya Budia nggak begitu paham, nanti tergantung panitia ya. Oke sudah. Nah dilihat di sini, semuanya lihat di layar, Kalau yang di buku paket itu di situ diterangkan bahwa analisis korelasi merupakan salah satu metode statistika yang paling banyak digunakan ya di dalam berbagai penelitian ilmiah. Telepon atau siapa? Oh ya. Dah, terus Budia boleh lanjut ya. Nah ini, coba dilihat. Ini ya, ada keterangannya di sini nih.
Pada saat kalian ini kan, yang kemarin menemukan persamaan garis regresi untuk data bivariat. Dan kalian sudah tahu bahwa garis regresi ditemukan dengan perhitungan rumus. Yang SS tadi loh. Apa SS singkatannya? Sum of squares gitu ya, betul. Adalah garis yang sudah paling tepat base fit ya, mewakili data yang ada. Lalu ada kendala nih, ada interpretasi. Di interpretasi itu lebih dalam, digali tadi, maka menggunakan yang namanya analisis korelasi. Yuk lagi, perhatikan di sini. Nah, ada yang ini ya, kesimpulan, ada deskriptif. Nah, sekarang ditulis lagi bawahnya. Apa tuh koefisien korelasi? Koefisien korelasi. Coba kita bandingkan dengan yang ada di buku. Kita bandingkan yang ada di buku, kalian literasi. Koefisien korelasi adalah siapa yang menemukan? Tadi Rian. Saya siapa tadi yang bilang saya? Apa Bima? Sebutin mah. Koefisien korelasi. Laili sudah. Coba yang keras Laili, teman-teman biar dengar. Koefisien korelasi adalah sebuah nilai yang dipergunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan antara dua variabel. Oke, boleh. Yuk, ulang tadi. Apa tadi? Kok nilai yang digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan antara dua variabel. Ditulis ya. Boleh menggunakan yang buku paket, nanti kita bandingkan. Sebenarnya hampir sama ya. Maknanya hampir sama. Ditulis tuh yang ada di laptop, di HP-nya kalian. Loh, itu tuh kok mana? Kamu nyari tadi loh koefisien korelasi yang tadi dibacakan oleh siapa? Si Laili. Tadi nilai yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan, ada derajat, mengukur derajat keeratan hubungan antara dua variabel. Nilai ya, berarti nilai maka berupa bilangan. Farhan, kenapa tidak menulis? Mejanya banyak di situ. Atas sini. Dekatnya sini cewek-cewek nggak apa-apa. Sini loh. Gantiin Indah. Ya, boleh. Oh, nggak mau. Malu ya. Disuruh di sana, di sini dekatnya Budi ya. Di situ nggak bisa nulis, ada laptop dan yang lain-lain. Sudah? Kalau sudah, sekarang ada koefisien korelasi, ada koefisien determinasi. Coba cari lagi literasi. Kali kita bandingkan yang ada di buku paket ya. Ada yang menemukan, coba langsung gantian. Tadi cowok sudah, cewek sudah. Ini mau yang cowok apa cewek terserah. Rian. Udah. Siapa yang udah menemukan tunjuk jari? Oke, Miko, yang keras Mik. Nah. Dengar nggak sayang? Nah, Meliana nggak dengar tuh. Kasihan Meliana pengen dengar suara indahnya mertunya Miko tuh. Apa? Yuk, yang keras 1, 2, 3. Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel berikut dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terkaitnya. Ada yang punya pengertian lagi atau sama? Sama yang dibuat si Miko? Literasinya ya? Ada beda, coba. Biar kita nyari yang simpel gitu ya. Karena punya Miko agak terlalu panjang. Koefisien determinasi adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model.
Gitu ya, jelaskan dalam model. Ada lagi? Ada lagi? Sama. Jangan nulis dulu, kita buat kesepakatan dulu. Ada lagi? Oke, kita buat aja yang di buku paket agak ringkas. Coba perhatikan. Ya, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Benar. Bu Budia nggak menyalahkan ya. Cuma maksudnya Budia mau menunjukkan kalau koefisien korelasi itu berupa nilai yang biasa, kalau determinasi itu ada prosentase. Cuma benar yang dibacakan Miko sama yang dibacakan Fadia nggak salah. Benar gitu ya. Cuma kalau kita buat diringkasnya aja gitu ya. Ditulis sama-sama ini mulai ini. Nih ya, proporsi gitu ya, proporsi. Jadi berupa kan dari berapa proporsi gitu ya. Proporsi atau persentase yang dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Udah, gitu aja. Jadi kan kita bandingkan nih yang kalian literasi sama yang di buku paket gitu ya. Mana yang diambil? Boleh sebenarnya maknanya semua sama gitu ya. Maknanya sama. Hanya kalau yang determinasi itu ditunjukkan dalam bentuk persentase. Itu biasanya gitu nanti. Berapa proporsi kelulusan nanti berupanya persentase. Nah, Budia ulang. Proporsi ya ditulis atau persentase dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Titik, itu aja tanpa ada yang. Saya kok penasaran ini apa tuh? Kok kayak gergaji? Oh, lah iya lah modelnya kayak gergaji ya. Oh memang gergaji? Oh drum. Sudah? Oh belum. Budia tunggu 1 menit. Ada si Farhan tuh santai-mantai ya. Malah dia kok iya malah lo. Malah iya. Sudah tarsin lo sama cewek-cewek cantik biar semangat. Atau kamu nulisnya di punggungnya si Sopo? Punggungnya Sopo itu bukan Alia, maksudnya punggungnya Hanapi. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, jadi kan gini tadi kita mau menganalisis. Ada yang namanya koefisien korelasi. Ini loh ceritanya. Nah, korelasi produk momen. Rumus yang akan kita gunakan untuk menganalisis gitu ya. Korelasi produk momen atau disebut korelasi siapa itu? Person. Kenapa dikatakan person? Karena ini yang menemukan adalah Carl Person gitu ya. Jadi kalian kalau nanti di sini ada ilmuwan-ilmuwan di kelas 11-8 gitu ya, amin gitu ya. Nanti menemukan sebuah teorema, bisa dinamakan teoremanya dengan menggunakan nama kalian gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, lanjut ya. Jadi apa judulnya? Korelasi produk momen atau korelasi person. Yang nanti simbolnya adalah R kecil. Kita masih menggunakan yang sum of square SS. Cuma ada tambahan. Kalau yang kemarin kita hanya menggunakan SSXY, SSXX, ada tambahan sekarang SSYY, gitu ya, SSYY. Ini rumusnya. Kita sudah sepakat ya, biar gampang yang kita gunakan adalah rumus yang depan. Ya, yang depan aja. Meskipun yang belakang kita gunakan, tapi kita ambil yang depan. Karena nanti di tes, di ujian atau di PAS, nanti Budia akan memberikan soal tapi tidak banyak datanya, yang mana bisa kalian hitung dengan rumus ini menggunakan oret-oretan, gitu ya. Karena kan nggak mungkin buka aplikasi kalkulator di saat kalian membuka aplikasi untuk mengerjakan ujian, gitu ya. Dah, lanjut. Nah ini rumusnya ini nanti layar Budia tutup, Budia nulis di sini. Rumusnya ini. R kecil itu simbol dari koefisien korelasi person tadi, ya, korelasi produk momen. Rumusnya adalah SSXY per akar SSXX kali
SSYY. Di mana Y, R nanti, maaf bukan Y, R nanti koefisiennya tadi dia antara negatif 1 sama 1. Itu ya. Ini sudah dipastikan oleh yang membuat rumus tadi bahwa nilainya tidak akan melebihi negatif 1, maaf bukan tidak melebihi, tidak akan kurang dari negatif 1 ke kiri dan tidak akan melebihi 1. Jadi nilai koefisien korelasinya hanya berkisar dari negatif 1 sampai 1. Bisa dipahami ya? Layar Budia tutup dulu, layar Budia tutup dulu. Coba meskipun di slip nggak apa-apa ya. Ditulis di situ adalah korelasi apa tadi? Produk momen atau korelasi person. Koefisiennya rumusnya apa tadi? R gitu ya. Koefisien simbolnya R kecil. R sama dengan apa tadi? Ayo jangan bicara sendiri, halo. SS X Y per akar SS X Y kali SS. Oh iya, lupa Budia. Y gitu ya. Dah, ini rumusnya. Oke, Budia mau ngingetin kembali bagaimana cara mencari SSXY, SSXX, SSYY. Oke, yang bercerita sendiri tolong diperhatikan bagaimana itu awalnya pakai sigma. Masih ingat simbol sigma? Apa maknanya sigma? Ya? Apa sigma? Jumlah, betul sekali. Jadi nanti endingnya kalian harus menjumlah. Yuk, habis itu cara menghafalkan, perhatikan cara menghafalkan. Yang menulis stop dulu, perhatikan Budia. Cara menghafalkan, kurung buka ada 2. Terus kita lihat indeks yang bawahnya ada XY, berarti di sini X, di sini Y. Gitu ya. Kalau di sini XX berarti X dengan X. Caranya gitu. Gampang lah. Nah, YY berarti depan Y, di sini juga Y. Lalu dikurangkan dengan rata-rata dari masing-masing dia, variabelnya dia. Contoh, kalau X ya pasangannya rata-ratanya X bar, gitu loh. Kalau Y dikurangi Y bar. Bisa dipahami? Gandengannya Miko kalau Y ya sama Y gitu ya. Yang ini apa Miko? Yang ini pasangannya siapa? Dikurangi X bar. Yang di sini dikurangi jangan Y. Masih bingung kan? Kalau X sama X, Y sama Y, ya jangan di berubah pasangan. Bisa dipahami ya? Nah, yuk coba ini sama dikurangi Y bar, terus kurangi Y bar. Coba Budia kok pengen penasaran, pinisirin, diulangi lagi. Dites lagi, penasaran. Yuk, tadi bagaimana awalnya? Awalnya bagaimana? X, Y. Yang bawah? X, sip lagi. Y. Dikurangi dengan siapa tadi? Rata-ratanya dia kan? Nah, rata-ratanya dia berarti harus sama. Yuk, min X bar, min Y bar, min X bar, min X bar, min Y bar, min Y bar. Kurang topinya gitu. Nah, tadi bar itu dibaca dia apa namanya? Dibaca apa? Y bar, X bar dibaca apa? Maksudnya apa? X bar Y bar itu? Bukan topi sayang, hati-hati. Kamu jangan beda dengan ini loh. Ya, topi itu dia agak di sini. Tapi kalau bar itu dia lurus. Apa maknanya bar tadi? Rata-rata. Jadi ini rata-rata ya, mencari rata-rata. Tadi besarannya koefisiennya berapa tadi? Antara berapa sampai berapa tadi?
Negatif 1. Negatif 1 sampai 1. Budiah tunjukkan dulu pakai ilustrasi gambar dari garis bilangan. Secara garis bilangan tengah 0, betul? Sebelah kiri negatif 1? Yang kanannya 1? Budiah tunjukkan. Kalau nanti nilainya kamu menghitung pas persis 1 atau pas persis negatif 1, maksudnya setelah dihitung gitu ya, hasil endingnya nanti 1 atau negatif 1, maka dikatakan analisisnya nanti korelasinya adalah sempurna. Ya, sempurna. Gitu ya. Budiah ulang. Pada saat kalian menghitung R, setelah dihitung bla 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 di akar dan sebagainya, ketemunya 1 atau negatif 1, maka dikatakan korelasinya tadi adalah sempurna. Bisa dipahami ya? Ya. Ayo, bisa dipahami enggak? Nah, lagi, kalau nanti ternyata hasilnya 0, pas persis 0, kok dihitung capek-capek hasilnya 0, Bu, berarti itu dia hubungannya adalah tidak berkorelasi. Jelas nih, dia hanya cuma cedak tok. Kayak tadi ya, misalkan ya, Alia cuma deketan tok sama Fathia, tapi nggak ada hubungan sama sekali nih, gitu ya. Setelah dianalisis. Kalau ketemunya A, 0. Lagi. Yuk lihat sini dulu lagi. Semisal nanti setelah kalian juga mencari R, ketemunya mau mendekati 1 atau mau mendekati negatif 1, contoh ya. Contoh misalkan 0,7, 0,8, 0,9, 0,95. Pokoknya yang mau menuju ke angka 1. Atau di sini yang mau menuju ke angka negatif 1. Contoh min 0,7, min 0,8, min 0,9999, yang penting belum negatif 1 loh ya. Nah, itu kan berarti menuju negatif 1 ya. Maka ini kategorinya korelasinya adalah kuat. Kuat. Ya, jadi korelasinya kuat. Nah, ini memang ada istilah-istilah ya. Sempurna, tidak berkorelasi, ada kuat, ada satu lagi. Ada lemah. Lemah yang bagaimana? Tadi secara yang tidak berkorelasi ada di angka berapa? 0. Maka yang diminta adalah yang nanti hasilnya itu mendekati 0. Itu yang lemah. Siapa coba? 0,1 contoh yang positif ya. Terus 0,2, terus 0,3. Stop itu dulu aja. Kan kita ambil yang dikit-dikit. Kalau yang sisi kiri? Min 0,1. Min 0,2, min 0, gitu. Yang sedikit-sedikit itu ya. Arahnya apa ini? Kategorinya lemah. Gitu ya, lemah. Hanya saja bedanya ini. Kalau yang satu ini dikatakan sempurna positif, negatif 1, di negatif 1 benar ya. Negatif 1 dikatakan sempurnanya tapi negatif. Sama halnya dengan ini, kuatnya yang positif, yang ini kuatnya yang negatif. Yang ini lemahnya yang negatif, yang ini lemahnya yang positif. Bisa dibedakan? Bisa membedakan maksudnya? Bisa ya, tulis dulu. Nanti Budiah terangkan di layar, karena ini kalau di layar ini harus dihapus. Ditulis dulu. This is important for you. Because maybe 11.10 ngece Budiah lewat. SSX. Kenapa saya? Ada perbedaan? Siapa tahu suruh Bapak menemukan perbedaan. Oh iya, panggilannya Diana ya, tapi Budiah kok suka Sulha ya? Oh, nggak suka dia.
Iya nah. Hah? Halo Mas. Oh. Berarti kurang maju. Kalau Rozak 2 majunya. Kalau Dimas cuma 1. Dimas 2 apa 1? Masuk level sudah. Level sudah ya? Level saya enek 1 sampai level 4 itu belum ya? Oh, berarti dulu. Kapan? Habis ini kan bersih-bersih. Terus ada simulasi. Loh yo, yang anu kalian masa Budia sing anu jadwal. Budia koreksian banyak. Ayo kancamu to yuk, ada nih manfaatnya juris kon ngajari. Sebelahmu dewa enggak ya Allah pinter ya kok ngono. Lah ya kan iki diajari sih. Bukunya tak ambil sih, jadi kumpulin. Ajari kasep. Jenenge kasep. Wis Budia tak ngajari. Ya semangat. Sudah belum? Hah? Sudah belum gitu. Kenapa? Oh, guyu dhewe. Nyebayan guyu dhewe. Ya dong. Jadi kalau kalian lupa lebih enak kalau pakai garis bilangan gitu ya. Kalau yang sudah sekarang ini Budia tutup dulu, boleh? Kalau saya tampilkan layar itu tulisannya kelihatan enggak? Nanti ya saya hapus itu. Nah ini gambar, kelihatan nggak? Apa perlu Budi hapus? Oh, gitu. Belum nulis lah makanya. Atau difoto dulu boleh? Oh, enggak, maksudnya tadi ke sini depan, di depan dulu toh. Hanapi ke depan dulu. Ini tak slip dulu deh. Oh di foto Pak Emma malah action itu bisa. Natural ya, be natural. Ayo hurry up. Masih ada waktu berapa menit parah. Habis ini latihan soalnya. Hah? Enggak apa? Berapa sayang? Jam 8. Ah, masih ada setengah jam. Saya bisa lah. Insya Allah bisa. Sudah Hanafi? Yang lain sudah? Sampai mana? Yang garis kah? Yang tengah itu loh, yang tengah aja. Belum juga. Ada sih sebenarnya di buku paket. Maaf, tak munculin malahan padahal tak slip. Sudah ya? Kalau sudah dia boleh minta tolong dong, dia bersihin yang tengah aja, yang tengah sama garis bilangan boleh deh. Ada nih, coba siapa yang cowok? Alah, Miko action kamu tuh. Biar sedikit aja. Kamu Jumat kok lemes kenapa gitu? Puasa. Yang tengah soalnya mau kesorot gambar itu kan nggak enak. Ini juga ya ternyata ya. Atau karena saya nggak bisa digeser ya, bisanya hanya di atas bawah. Bisa nggak digeser? Oh nggak bisa. Ini juga boleh. Gitu ya. Terima kasih sekali. Oke, makasih ya. Dah.
Coba ini yang tadi garis bilangan sudah Bu dihapus. Kita lihat yang contoh-contoh gambar yang tadi dikatakan. Apa sih yang sempurna, apa sih yang kuat, apa sih yang lemah gitu ya. Tadi kita punya 3 kategori. Yang pertama dikatakan korelasi positif sempurna. Positif sempurna. Masih ingat kita kemarin bicara mengenai garis Beswit? Ingat ya, garis Beswit itu kan garis yang paling tepat tadi loh. Dikatakan dia sempurna, dikatakan sempurna mau positif atau negatif, titik-titiknya tadi, poin-poinnya tadi semua berada di garis. Ini loh, kemarin kan sudah pernah membuat diagram pencar? Sudah selesai? Oh ya, silakan. Untung saja Farhan nggak jadi duduk situ ya. Kalau duduk situ gimana tadi? Dipepet tambahnya. Ulang, di sini fokus ke sini lagi. Tadi dikatakan sempurna jika titik-titik yang poin-poin yang kemarin kalian buat itu semuanya nempel di garis Beswit. Ya, semuanya, Bude bilang, semuanya loh ya. Maka dikatakan nilainya 1 kalau posisi naik itu positif sempurna. Kalau dia posisi turun, dia negatif sempurna. Bisa dipahami? Nah, ini R-1 koefisiennya, ini R sama dengan 1 koefisiennya. Lah, berikutnya ini yang R-nya 0, yang tadi dibilang bahwa tidak ada korelasi. Titik-titiknya mencar kemana-mana. Ya, mencar kemana-mana. Dia tidak berada dekat dengan garis Beswit. Karena mencar kemana-mana tidak bisa dibuat garis, maka dikatakan tidak berkorelasi. Tidak berkorelasi. Lanjut, di sini. Nah ini, yang tadi ada kata kuat, ada kata lemah, coba perhatikan. Yang posisi positif kuat, lihat karena posisi naik berarti jelas positif kan? Ini juga naik, juga positif kan? Cuma ada lemah dan kuat. Lemah yang bagaimana, kuat yang bagaimana? Kuat yang titik-titiknya tadi masih bergerombol di sepanjang garis. Ini lo lihat, posisinya beda. Ya, titik-titiknya banyak yang agak menyebar dibanding yang ini. Kalau ini agak nempel mau mendekati garis tadi. Bisa dibandingkan ya, yang ini dengan yang ini ya. Maka yang ini tadi banyak mendekati garis dikatakan kuat, yang semakin menyebar dikatakan lemah. Kalau yang ini ada kesalahan, harusnya ini apa? Halo, harusnya ini apa? Sempurna. Sempurna, tapi negatif. Di buku paket ada kesalahan ya. Yang ini apa harusnya? Tidak berkorelasi. Jadi ini tuh mengambil contoh yang ini. Ya, contoh yang ini dalam ini disalin lagi ke bawah, padahal keliru, gitu ya. Bisa membedakan mana yang sempurna, mana yang kuat, mana yang lemah, bisa? Oke, sip. Lanjut sekarang. Nah, kita punya ini nih, ada tabelnya. Tapi tabel ini dikatakan dalam buku paket seperti ini nih. Tabel di atas, gitu ya, tabel di atas ini adalah merupakan salah satu model yang digunakan untuk mendeskripsikan. What is the meaning description? Menjelaskan, menggambarkan gitu ya. Jadi tabel di atas itu mau menggambarkan gitu ya. Menggambarkan tingkat hubungan korelasi antara dua variabel. Tapi lihat ini ada kalimat apa ini? Di berbagai buku atau sumber lain mungkin akan menemukan model yang lain. Jadi gitu ya. Cuma patokannya Budia karena kalian pegangan bukunya itu, oke lah kita aturannya ini aja. Itu jangan pakai aturan buku yang lain. Besok kalau kalian sudah kuliah, amin gitu ya. Nanti mau pakai panduan buku yang dari dosennya silahkan. Itu paling tidak punya gambaran dulu. Nah, apa aja nih? Ini lebih dipersempit. Kalau tadi hanya 0, 1, negatif 1, ini dipersempit lagi. Budia gambarkan garis bilangannya seperti ini. Ada di bawah aja ya, biar tidak menutupi. Yang pertama adalah 0, jelas. Ya enggak? Yang di sini ada angka 1. Yang di sini ada angka Negatif 1. tadi. Kalau yang 1 apa? Sempurna. Sempurna, gitu ya. Yang negatif 1 apa? Sempurna negatif. Sempurna tapi negatif. Yang 0 persis apa? Tidak berkorelasi. Tidak berkorelasi. Kelihatan dari sana ya, walaupun kecil ya. Oke, lanjut. Dari tabel baris kedua. Kalau Budia di sini harusnya ada bulat karena ini kan sama dengan kan?
Nah, pakai yang bulat. Coba, ada angka siapa itu? Negatif 0,3 pakai bulat penuh ya. Tapi Budia kalau takutnya bulat penuh, padahal di sini enggak bulat penuh gitu loh. Anggap aja nanti patokannya yang di atas, tapi ini biasa aja. Yang di sini 0,3. Antara 0 sama 0,3 sama 0 dan negatif 0,3 dikatakan apa? Lemah gitu ya. Lemah. Kemarin ada anak yang kritis benar, Budia, aduh, kelas 11-7. Artinya gini, Budia memang kilap gitu ya. Budia nulisnya gini loh. Enggak, bukan Dava, beda. Nah, Budia nulisnya gini, langsung dia protes, Bu, kan 0 itu tidak berkorelasi. Kenapa Budia buatnya cekungannya gini? Paham enggak maksudnya? Nah, harusnya bukan seperti ini, tapi gini. Ah, gitu loh maksudnya. Paham ya? Nah, jadi antara 0 sama 0,3 dan 0,3 itu kategori lemah. Lanjut, berikutnya apa? Ada 0,7, ada negatif 0,7. Bagaimana posisi mereka dari ini? Dikatakan apa? Bukan dong? Sedang atau cukup, gitu ya. Sedang atau cukup. Yang ini juga sama. Sedang atau cukup. Dah, baris terakhir. Baris yang di atas terakhir. Dari negatif 7 sampai 1 atau negatif dari 0,7 sampai 1 atau negatif 0,7 sampai negatif 1. Kategori apa ini? Wah. Yuk coba diulang lagi. Dari tadi 1 sama min 1 apa? Sempurna. Yang 0 apa? Korelasi. 0 ke 0,3, 0 ke 0, min 0,3 apa? Lemah. Dari 0,3 ke 0,7 atau min 0,3 ke min 0,7 sedang atau cukup. Dari 0,7 ke 1 atau min 0,7 ke min 1. Wah, gitu ya. Oke, coba perhatikan sekarang. Ada contoh nih. Mana yang lemah, mana yang kuat. Perhatikan, nah ini. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya gini nih. Pasangkan kelima diagram pencar berikut ini dengan nilai korelasinya. Korelasi dengan ini, ada nih pilihannya. Kalau enggak min 0,95, min 0,5, 0, 0,5 atau 0,95. Coba Budia mau ngetes sama kelas 11-8. Mana yang 0,95 menurut kalian? Lihat, hati-hati. Yang namanya 0,95 berarti kuat kan? Yeah. Min 0,95 kuat tapi negatif kan? Nah, coba cari di grafik itu langsung aja. Tentukan. Yang 0,95 siapa? Yang 0,95 yang mana? C ya? C ya? Sepakat C? Nah, kalau ini garis Beswit, apa namanya, titik-titiknya itu hampir mendekati garis, ya Pak? Nah, ini dikatakan yang 0,95. Yang min 0,95 yang manakah? Yang E. Kenapa? Why? Turun dulu ya. Posisi grafik turun dan itu juga menggerombol mendekati garis. Ya, semakin mendekati garis maka semakin bagus. Terus, mana yang 0,5? Yang 0,5 yang mana? Oh, coba. B apa A? B, betul sekali. Kenapa B? Ah, sip ya. Coba kita buat dulu sebentar sebelum menentukannya. Jelas ini apa? Positif negatif? Nah, dulu kan kita udah sepakat kalau yang semakin turun negatif ya. Yang ini positif negatif? Positif. Yang ini positif. Kalau ini tidak bisa ditentukan ya. Yang ini negatif. Berarti yang 0,5 sepakat yang mana? B, gitu ya. Ada garis tapi mencarnya agak banyak. Kategorinya apa 0,5? Cukup atau sedang. Min 0,5 kategori apa tadi? Cukup atau sedang. Kuat itu kalau 0,7 nak. Ya, 0,7 ke sana. Itu kuat. Bisa dipahami ya? Lah sedang ini apa? Tidak berkorelasi atau
Dari gambar tadi adakah apa yang dimasalahkan? Enggak ya? Oke, ini tulis dulu yang ini. Ini tulis dulu tabelnya di catatan. Baru nih ya, ditulis dulu judulnya hubungan koefisien korelasi nih ya. Baru ini yang ditulis. Silakan tulis dulu. Silakan ditulis dulu. Oh iya, Ilham ada yang nyari. Dari kelas berapa ini? Dari kelas berapa, Bu? Oh, 11. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu Ilham tuh. Coba-coba Bunda bilang, budayakan kata maaf dan terima kasih. Tolong bisa, tolong minta tolong. Kan tadi Bunda juga waktu menghapus juga tolong dong, kan itu ya. Terima kasih setelah Sigit tadi menghapus. Gitu ya Ilham ya. Sudah belum? Ayo agak cepat. Soalnya Bunda pengen mau latihan soal yang kemarin kerjakan itu loh, tapi datanya dikit aja deh. Kita mau nyari sama-sama R-nya itu loh. Berarti tadi yang terlambat hanya Ilham sama Arya. Si Afrida belum ada kabar? Izin apa? Oh, tapi ada surat resminya. Artinya kalau hanya omongan doang kan tidak sah. Berupa surat resmi. Oke. Wait, sebentar, wait. Oh, strong. Ya. Loh, kok ada yang nyetel musik apa itu? Padahal hari ini kan apa namanya? Bukan secara simulasi sama itu. Apa itu? Kartu. Ya kan? Tuh, kartunya Sebentar, gimana? Bu dia mau cross check dulu kenapa? kartunya yang buat tes tuh nggak dibagiin, tapi sebenarnya tak dikasih. Oke, gitu. Bisa ini. No, ada perubahan yang Bu dia kan nggak tahu. Kalau dulu dicetakkan, karena kan sekretaris dulu. Tapi kalau sekarang, kalian kadang jangan memperbesar sesuatu yang kecil. Mencetaknya sedikit gini toh. Caranya efisien gini. Misalkan berapa orang, 1 lembar 4. Oke deh 4 orang gitu caranya. Sudah belum? Padahal waktu kita masih berapa loh? 10 ya, mau buat latihan ini loh. Di buku paket ada ya? Udah apa di foto aja dulu. Di foto aja dulu yang bawah ini loh, yang bawah.
Ini saya matiin layarnya karena butuh untuk latihan. Dah, coba udah pengen contoh ini ya. Halo, halo. Ada contoh 3 aja deh data. Misalkan di sini ada perbandingan, dibuat satu kelompok, dibuat kelompok untuk mencari korelasi antara tinggi badan dan berat badan gitu ya. Ada 3 anak dalam kelompok tersebut. Contoh misalkan ini katakan tinggi sama berat. Jadi variabel independennya tinggi badan. 160 beratnya 50 atau 53 dibuat gak aja. Terus 152 beratnya 47. Terus 180 beratnya ada yang 62. Oke. Coba ada yang maju, nyari itu. Ini jumlah. Siapa? Rata-rata. Ayo, siapa? Ayo nilai keaktifan. Ini. Di jumlah masih ingat gak? Kita mau nyari R-nya tadi loh. R-nya tuh loh. Terus nanti ada X min Y X bar, kan gitu toh? Terus ada Y min Y bar. Terus ada X min X bar kali Y min Y bar. Ada jumlahnya nanti. Terus, ya siapa yang maju? Kurang 10 menit pakai kalkulator boleh. Ada X min X bar kuadrat. Boleh, tidak harus tunjuk temannya. Mahendra maju sendiri juga boleh. Nah yuk. Terus nanti kita cari rumusnya R. SSXY akar SSXX kali SSYY. Nanti berapa ketemunya? Ya siapa? Langsung siapa maju? Sini. Di jumlah di rata-rata. Berarti dibagi berapa? 3 ya? Bagi 3 ya. Rata-ratanya hurry up. Ayo hurry up. Pakai boleh pakai kalkulator. Ini ada spidol. Kenapa Belum sarapan? Belum sarapan? Sama. Maksud sakit ya. Tuh. Contoh nih para dilas sakit aja mau maju. Ayo, masa kalian yang sehat-sehat nggak mau? Pakai kalkulator boleh. Biar tahu caranya besok loh. Ini bisa jadi nganu loh, buat ulangan loh ya. Oh, yang Y. Boleh, yang Y dulu. Yang X siapa X? Boleh, ayo langsung maju aja. Gak jangan kerjakan di situ. Ayo, jangan yang bisa. Yang nggak bisa pun boleh. Kan nanti jadi bisa. Yuk. Oh, dua-duanya. Boleh deh, berarti ini punya nih. Kan nanti tinggal bagaimana caranya ngisi ini. X min X bar berarti 160 dikurangi 162. Gitu kan? Ketemu ini. Di 152 dikurangi 162. Gitu loh, ketemu ini gitu loh. Ya apa enggak? Kalau yang Y berarti 53 kurangi 54. Ayo cepat. Cepat. Orian sip. Waduh, keren. 5. Jangan hanya tepuk tangan aja. Coba. Apa tuh? Negatif apa positif, Nang? Oke, lanjut. Oh, salah. Sebentar. Karena ini mau dikerjakan Rian. 164. Oh, berarti dibetulin. Ayo, Yan. Dikurangi, sayang. Dikurangi. Nanti kalau sudah Rian sama si Laili sudah dapat baris 1 bisa langsung ngerjain baris 1 yang ini. Siapa mau ngerjain yang baris 1 yang ini? Kan tinggal dikali kan? Loh, itu yang punya Rian sudah dapat. Punyanya Laili yang baris 1 sudah dapat. Tinggal dikali kan secara X min X bar kali Y min Y bar. Berarti punyanya Rian sama punya Laili kalikan. Ya, siapa? Yang ini tinggal diapain? Kuadratkan, ya enggak? Punyanya Rian dikuadratkan, yang ini punyanya Laili dikuadratkan, gitu caranya.
Ya, ini berarti punyanya Nafa yang mana? Nafa yang mana? Itu berarti antara Rian sama Laili dikalikan. Kalau Diana yang ini berarti siapa? Oh kan, kuadrat berarti punyanya Rian aja yang dipangkatin 2. Siapa nih yang sini? Punya Laili dikuadratin. Ayo, punyanya Laili dikuadratin. Mana yang cowoknya lagi? Oh, gampang loh. Tinggal dikuadratin doang, masa nggak bisa? Punya Laili dikuadratin. Yuk. Punya Laili tuh. Kan yang Y min Y bar kuadrat kan? Punya Laili doang. Kalau yang Nafa kan gabungan Rian sama Laili dikalikan. Sudah. Dijumlah, Heng. Dijumlah. Gampang lah. Masa Alia, Akila, Fatia nggak bisa. 9 tambah 1 berapa? Tambah itu ya, dijumlah. Oke. Sip ya. Nah, tadi yang dari Rian itu caranya gimana yang tadi ya? Teman-temannya dikasih tahu ya. Kenapa kok dapat min 4? Oke, kenapa dapat negatif 12? Niko? 152. Oke, benar ya. Dan selanjutnya punya Laili gimana tadi caranya? Ini ya, terus? Oke, bagaimana Nafa tadi caranya Nafa? Benar ya ini kali UPN 4 kali min 1 4 benar ya? Ini benar ini? Oke, dah. Totalnya benar ya Nafa ya? Punyanya Diana bagaimana tadi? Oh, salah, ada yang salah coba. Punyanya siapa? Fadia dulu, Fadia. Gimana Fadia? Y min Y bar dikuadratin 1, 49, 64. Ketemunya 114. Sekarang yang punyanya Nafa dulu berapa hasilnya? 216. Terus Budia minta bantuannya. Sebentar nunggu sih. Bener ya sayang ya? 6. Oh ini ya, 16, 144, 256. Oke, makasih. Terus ini ya, 216. Budia minta bantuannya tolong di akar punyanya Diana ini 416 dikalikan punyanya Fadia. Ya, akar 416 kali 114. Coba Budia minta tolong. Berapa hasilnya? 59, oh, ribuan ya, 59.000. Jangan 0, jangan kosong, 0. 904 gini. Oke, dah. Coba dicari 216 dibagi nih. Tadi dikali terus diakar loh. Oh, belum diakar ya. Ada akarnya. Langsung diakar berapa? 244,7. Oke. Coba 216 dibagi 244,7. 244,7 berapa? How much? 0,8. Oh, 0,9 gitu ya. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, R-nya sudah ketahuan 0,89. Kategori apakah dia? Wah, gitu loh, paham ya? Nah, nanti yang determinasi rumusnya apa? Coba dibuka rumus determinasi. Oh, Pak Akehman, ya, namanya ini mau di end gitu ya. Pas, terakhir. Ya, udah, minta waktu semenit aja. Tadi apa koefisien determinasi? Adalah R kuadrat. Rumusnya berarti kan ini SSXY per akar SSXX kali SSYY dipangkat 2 gitu ya, atau
SSXY pangkat 2 gitu kan? Ya. Per, ini kalau akar dipangkatin akar hilang kan? Nah, jadi SSXX kali SSYY atau hasil tadi 0,89 dipangkatin 2 gitu ya. Oke, sip, sudah selesai hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini tadi? Analisis korelasi ya. Tentang apa itu? Mendalami lagi sebuah hubungan kan? Nah, ada hubungan apa kalau nilainya 1 sama min 1? Sempurna. Kalau 0? Tidak berkorelasi. Kalau mendekati 1 dan mendekati min 1? Kuat dulu, Seth. Kalau yang mendekati 0 sama mendekati dari arah kanan apa kiri? Lemah. Kita punya tabel ya. Kalau dari tadi 0 ke 0,3 atau 0, min 0,3? Lemah. Waduh, bingung-bingung tadi ya. Kalau 0,3 ke 0,7? Ya, atau yang kebalikan negatifnya ya, gitu aja. 0,7 ke 1 atau kebalikannya? Wah, gitu dulu ya. Dah, rumusnya dulu tadi, rumus koefisien produk momen R sama dengan SS XY per akar SS XE kali SS YY. Cara mencari SS XY? Sigma kurung X min X bar Y min Y bar. SSXX sigma X min X bar kuadrat, gitu aja. Yuk, cara mencari SSYY? Sigma Y min Y bar kuadrat. Karena ini pertemuan terakhir semester ini dan Budia sudah selesai menjalankan amanah saya. Gak tahu besok kelas 12 apakah kita akan berjumpa lagi gitu ya. Kalau berjumpa lagi ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Terus apa namanya? Dalam masa 1 tahun Budia tatap muka dengan kalian, mungkin ada salah dan kilap, Budia mohon maaf ya. Kalau tidak bisa memaksimalkan pembelajaran Budia, yang Budia minta apa yang baik-baik dari Budia yang saya nasihatkan itu dilakukan, kalau yang nggak baik ditinggalkan, gitu ya. Sukses selalu buat kalian. Semoga diberi kelancaran dalam mengerjakan ujian dan semua naik kelas. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Imam. Gimana kabarnya, Budia? Alhamdulillah baik. Tadi kita sudah bersama-sama, saya dengan Budia. Budia tadi sudah praktek mengajar, nggih. Iya. Luar biasa sekali, Bu. Sesuai dengan apa yang kita bicarakan waktu pra-observasi kemarin, terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian terkait KSE, dari hasil pengamatan saya tadi, unsur-unsur itu sudah ada dalam proses kegiatan pembelajaran Budia. Alhamdulillah. Ini hanya ngobrol-ngobrol santai ya, Bu, tentang terkait pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, Budia. Menurut Budia tadi, ketika waktu pembelajarannya gimana perasaannya Budia setelah pembelajaran tadi? Ya, perasaannya saya puas karena materi yang saya ingin untuk saya capai sudah terpenuhi untuk disampaikan ke anak-anak. Dalam arti tujuan pembelajaran yang ingin saya capai sudah bisa sampaikan ke siswa. Anak-anak juga bisa menerima dengan baik. Iya, alhamdulillahnya gitu. Memang kondisinya karena ini pertemuan terakhir, belum ada sedikit mengejar materi, berarti memang untuk latihannya, untuk latihan itu masih kurang gitu ya, hanya sekilas aja tadi yang disampaikan. Oh, tadi kelas berapa, Bu, kalau boleh? 11-8. Oh, kelas 11-8. 11-8. Matematika wajib atau pilihan? Matematika wajib atau reguler, atau kalau sekarang ya. ya. Terus topiknya tadi yang disampaikan terkait tentang analisis korelasi.
Itu materi baru ya Bu ya, sesuai yang jenengan sampaikan kemarin ya. Ya, memang. Kemarin saya juga menyampaikan untuk yang analisis korelasi ini materi baru yang disampaikan ke kelas 11 karena untuk statistik itu biasanya di cakupan untuk di kelas SMA atau sekolah menengah atas tuh hanya berupa min, median, modus atau simpangan dan yang lain-lain. Tapi ini sudah mau meluas ke materi mapel untuk keperguruan tinggi, hanya sedikit yang disinggung, menyinggung sedikit. Setelah Bu Dia tadi waktu observasi, adakah kendala-kendala yang dihadapi Bu Dia dari yang sudah direncanakan kemarin waktu observasi, terus kemudian waktu tadi pembelajaran, adakah yang menjadi kendala atau belum terlaksana? Alhamdulillah sih hanya sedikit ya Pak, karena tadi kan harus mengingatkan anak waktu saya menyuruh ayo dong dicatat atau tolong cari literasi, anak nggak bersegera literasi ke internet untuk nyari yang definisi-definisi tadi yang saya minta. Ya ada beberapa harus diingatkan lagi. Ayo kendalanya cuma itu, tapi sejauh ini nggak begitu menghambat untuk tadi jalannya pembelajaran. Hanya paling sedikit terus diingatkan mereka aktif lagi dan seterusnya. Disadarkan atau diingatkan lagi gitu ya Bu ya. Kalau dari unsur diferensiasinya, apakah yang Bu Dia sampaikan tadi tentang literasi termasuk bagian dari diferensiasi yang sudah direncanakan? Ya, harusnya itu. Cuma tadi memang dalam mencari literasi itu saya bebaskan anak untuk mencari sumber. Cuma tadi rata-rata banyak yang nyarinya pakai yang Google, belum lari ke YouTube atau apa gitu. Cuma ke Google. Cuma tadi ada beberapa pendapat juga kalau tadi Pak Imam menyimak artinya ada yang mengenai definisi apa, yang punya pendapat satu, punya pendapat dua, terus kita sinkronkan dengan yang di buku paket gitu. Kita buat yang seringkas mungkin untuk definisi. Jadi sumber yang diberikan tidak hanya dari Bu Dia saja, tapi dari beberapa sumber yang dia memberikan kebebasan bagi anaknya. Apakah termasuk sebuah efektifkah dengan pembelajaran seperti itu Bu menurut Bu Dia? Kalau menurut saya iya, karena nanti mungkin memang kalau secara waktu bisa untuk memakan waktu ya Pak, karena untuk mencari sumber informasi itu kan tadi yang saya bilang ada anak yang langsung cepat tanggap untuk mencari, ada yang kayak menunda-nunda, masih kegiatannya nggak langsung, mungkin secara itunya enggak. Tapi kalau menurut saya enggak, karena dari situ anak bisa ada membiasakan untuk mencari informasi. Kalau misalkan mereka ada sesuatu yang nggak tahu, tidak harus menunggu informasi dari guru, tapi mereka aktif sendiri. Jadi kalau menurut saya efektif ya. Berarti hanya waktunya saja yang ringnya agak panjang dan perlu diingatkan lagi seperti betul, itu. Bu. Untuk mungkin meminimalisir itu, kedepannya kira-kira tip apa yang bisa kita lakukan agar lebih efektif lagi? Biar tidak terlalu ringnya nggak terlalu lama dan anak langsung satset bisa langsung mengikuti instruksi yang Bu Dia lakukan. Rencananya ke depan mau tipsnya apa rencananya biar? Mungkin kalau semisalkan kita melihat dari kaca yang sebelum ya Pak, bisa kita lihat nanti saat saya nanti sudah memberikan tugas dulu kepada anak, biar nanti pada saat pertemuan berikutnya anak sudah punya pendapat yang mereka sudah mencari informasi sebelumnya. Jadi misalkan saya sudah persiapan dulu kan, ada pemberitahuan besok literasi tentang ini silakan mencari sumber di manapun yang bisa kalian cari. Nah pas pertemuan berikutnya bisa, karena ini kan memang kemarin juga saya tidak ada persiapan untuk informasi apa, hanya langsung to the point, ini coba langsung cari, seperti itu. Oh, berarti ada pemberitahuan sebelumnya. Iya, kalau besok kita mempelajari pelajaran ini, berarti kalian mempersiapkan literasi mengenai ini kan, gitu. Kita Jadi bisa ring waktunya bisa dikerjakan di rumah sekali, atau di waktu yang lebih panjang lagi ya Bu. Mungkin seperti itu nanti ke depannya, insya Allah. Ya, mungkin itu Bu Dia tadi dari hasil observasi saya juga sudah saya melihatnya luar biasa sekali. Terima kasih. Kemudian
unsur berdiferensiasinya juga sudah muncul, KSN-nya sudah muncul, walaupun mungkin tidak detail semuanya, tapi sudah muncul poin-poinnya untuk KSN-nya. Kemudian tadi juga sebenarnya secara tidak langsung Bu Diah sudah memberikan gambaran setting buat saya juga. Kalau misalkan ingin menggunakan metode yang literasi yang seperti itu juga berarti ada rencana atau pemberitahuan sebelumnya juga menginspirasi juga buat saya. Rencananya tahun depan apakah ingin menggunakan metode yang sama seperti ini atau ada perubahan yang ingin dilakukan, Bu? Sebenarnya kalau pengen perubahan ya ingin ya Pak Imam ya, cuma nanti melihat dari bab yang akan kita berikan, karena untuk memodifikasi dalam pembelajaran itu juga tergantung dari materi yang akan kita berikan, kan tidak serta-merta setiap pokok bahasan itu sama gitu. Ya ada sih niat untuk mau melakukan perubahan setiap, karena kan menyenangkan, ada pembelajaran yang menyenangkan siswa dan bisa masuk. Nanti saya diajak ya Bu, diajak. Kita sama-sama belajar lah di sini. Mungkin itu Bu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita bisa sambung di lain kesempatan lagi. Sama-sama Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.